Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siput dan bekecot adalah salah satu hama utama yang paling merusak di kebun dan lahan pertanian. Mereka memakan berbagai tanaman hidup dan sisa tanaman yang membusuk, meninggalkan lubang-lubang tidak beraturan dengan tepi halus pada daun, batang, dan bunga. Kerusakan ini sangat signifikan pada fase pertumbuhan awal tanaman yang dapat menyebabkan kerugian serius pada hasil pertanian, terutama pada tanaman pangan seperti padi dan tanaman hortikultura. Mereka umumnya aktif pada malam hari atau saat kondisi lembab, membuat kerusakan sering kali baru terlihat di pagi harinya. Terlebih, jumlah bekecot dan siput cenderung meningkat secara signifikan di musim hujan. Hal ini bukan hanya karena mereka lebih sering terlihat, tetapi juga karena musim hujan merupakan periode penting dalam siklus hidup dan reproduksi mereka. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Siput dan bekecot adalah moluska yang membutuhkan lingkungan lembab untuk bertahan hidup. Tubuh mereka rentan terhadap kekeringan dan sinar matahari langsung, atau cuaca kering dapat dengan cepat menyebabkan dehidrasi fatal. Musim hujan menyediakan kelembapan yang mereka perlukan untuk aktif bergerak, mencari makan, dan berkembang biak tanpa resiko kekeringan. Mengatasi hama siput dan bekecot secara organik saat musim hujan membutuhkan pendekatan terencana yang terfokus pada sanitasi lingkungan, penghalang fisik, dan metode penangkapan manual. Berikut metode pencegahan dan pengendalian organik hama siput dan bekecot yang dapat diterapkan. Pertama, sanitasi lingkungan. Menjaga sanitasi kebun adalah metode pencegahan utama yang sangat efektif untuk mengendalikan populasi siput dan bekecot karena kita menghilangkan tempat persembunyian dan sumber makanan mereka. Siput dan bekecot menyukai tempat yang lembab, gelap, dan tersembunyi pada siang hari. Jangan biarkan barang-barang seperti potongan kayu, batu bata, pot kosong, kardus, atau tumpukan daun kering tergeletak di kebun. Bersihkan gulma dan rumput liar di kebun. Gulma yang tidak dikendalikan secara signifikan meningkatkan populasi siput dan bekecot di kebun kita. Gulma menyediakan naungan dan tempat berlindung yang lembab, gelap, dan sejuk bagi siput dan bekecot selama siang hari. Beberapa jenis gulma ternyata juga merupakan sumber makanan yang disukai oleh siput dan bekecot. Dengan adanya gulma, mereka memiliki pasokan makanan yang berlimpah yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi lebih banyak. Beri jarak yang cukup antar tanaman atau polybag untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan di permukaan tanah. Lalu tanam bibit yang sudah cukup besar di lahan tanam utama untuk memperpendek waktu tanaman rentan berada di area yang mudah dijangkau siput. Kelola juga kelembapan kebun. Pastikan kebun memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air atau tanah yang terlalu basah secara terus-menerus. Lakukan penyiraman tanaman di pagi hari. Hal ini memungkinkan tanah menjadi lebih kering saat malam tiba, sehingga mengurangi kelembapan yang disukai siput untuk beraktivitas. Berikutnya, penghalang fisik. Siput dan bekecot menghindari permukaan yang kering, tajam, atau licin berlebih yang menghambat pergerakan mereka. Beberapa bahan berikut ini dapat digunakan untuk mengganggu aktivitas mereka. Cangkang telur. Cangkang telur yang dihancurkan secara kasar memiliki tepi yang tajam dan bergerigi. Permukaan yang kasar ini tidak nyaman, bahkan dapat melukai tubuh lunak siput dan bekecot saat mereka mencoba melintasinya, sehingga mencegah mereka mendekati tanaman yang dilindungi. Selain mengusir hama, cangkang telur kaya akan kalsium karbonat yang dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi tambahan bagi tanaman dan membantu menyeimbangkan pH tanah yang terlalu asam. Pastikan cangkang telur benar-benar kering untuk memudahkan proses penghancuran dan mencegah jamur. Remas atau tumbuk cangkang telur hingga menjadi serpihan kecil, tetapi jangan terlalu halus menjadi bubuk. Tepi yang tajam dari pecahan yang lebih besar sangat penting untuk efektivitasnya sebagai penghalang. Buat lingkaran atau hambatan di sekitar tanaman yang rentan terhadap serangan siput dan bekecot, pastikan lapisannya cukup padat agar hama tidak bisa melewatinya dengan mudah. Ampas kopi. Kafein dalam ampas kopi adalah neurotoksin bagi siput dan bekecot. Jika mereka bersentuhan atau memakan ampas kopi, mereka akan mengalami dehidrasi dan akhirnya mati. Tekstur ampas kopi yang sedikit kasar dan aromanya yang kuat juga tidak disukai oleh siput dan bekecot, sehingga mereka cenderung menghindari area yang ditaburi ampas kopi. Gunakan ampas kopi kering karena lebih mudah ditaburkan dan cenderung tidak berjamur dengan cepat di permukaan tanah.
Taburkan ampas kopi dalam bentuk lingkaran atau garis di sekeliling tanaman yang ingin kita lindungi. Pastikan lapisannya cukup padat untuk mencegah hama melintasinya. Efektivitas ampas kopi dapat berkurang setelah hujan atau penyiraman karena kafeinnya akan larut ke dalam tanah dan penghalang fisiknya rusak. Jadi perlu ditaburkan kembali secara berkala. Selain mengusir hama, ampas kopi juga menambahkan bahan organik dan nutrisi seperti nitrogen, kalium, dan magnesium ke tanah saat terurai, membuatnya berfungsi sebagai pupuk alami. Lapisan sabun colek. Melapisi bagian luar pot atau polybag dengan sabun colek efektif untuk membantu pengendalian hama siput dan bekecot. Sabun colek memiliki sifat deterjen yang dapat menghilangkan atau melarutkan lendir pelindung pada tubuh siput dan bekecot. Tanpa lendir tersebut, mereka akan kesulitan bergerak dan mengalami dehidrasi dengan cepat. Lapisan sabun yang kental dan lengket juga menciptakan penghalang fisik yang tidak nyaman untuk dilintasi. Hama cenderung menghindari permukaan yang mengandung sabun. Oleskan sabun colek secara merata dalam 2 lapis di sekeliling bagian luar pot atau polybag di area yang akan dilewati hama untuk mencapai tanaman. Pastikan sabun hanya dioleskan di bagian luar wadah dan tidak bersentuhan langsung dengan daun, batang, atau media tanam tanaman. Sabun yang mengenai tanaman, terutama dalam konsentrasi tinggi, dapat merusak lapisan lilin alami tanaman dan menyebabkan kerusakan. Sama seperti ampas kopi, lapisan sabun ini perlu diaplikasikan kembali setelah terkena hujan atau penyiraman untuk menjaga efektivitasnya. Metode ini adalah solusi rumahan yang cukup populer dan efektif, terutama untuk tanaman dalam wadah, tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan tanaman. Metode organik ketiga untuk penanganan hama bekecot dan siput adalah penangkapan manual dan pembuatan perangkap. Siput dan bekecot paling aktif pada malam hari atau dini hari. Waktu terbaik untuk melakukan penangkapan manual adalah pada periode tersebut. Periksa area di bawah mulsa, di bawah pot tanaman, papan kayu, batu bata, atau puing-puing lain di kebun. Kumpulkan siput dan bekecot yang ditemukan di dalam wadah, misalkan ember berisi air sabun untuk membunuh mereka secara manusiawi, atau kumpulkan untuk pakan ternak seperti bebek atau ayam. Metode ini sangat efektif untuk area kecil atau populasi yang tidak terlalu besar, tidak memerlukan biaya, dan ramah lingkungan. Untuk metode perangkap, ini memanfaatkan umpan untuk menarik siput dan bekecot ke lokasi tertentu agar mudah dikumpulkan atau dibasmi. Letakkan papan kayu, karton, atau sisa buah dan sayuran basah di area lembab di kebun. Siput akan berkumpul di bawahnya untuk berlindung di siang hari atau terpancing dengan aroma makanannya, memudahkan kita untuk mengumpulkannya di pagi hari. Letakkan perangkap di area kebun yang sering dilalui siput dan bekecot, biasanya di tempat yang lembab dan teduh menjelang malam. Periksa perangkap di pagi hari dan buang siput atau bekecot yang terperangkap. Perangkap lainnya yang tidak umum digunakan di Indonesia adalah menggunakan umpan bir. Aroma bir sangat menarik bagi siput. Hama akan masuk ke dalam wadah, terperangkap, dan tenggelam. Alternatifnya, kita bisa menggunakan campuran ragi, tepung terigu, gula, dan air sebagai pengganti bir untuk menarik mereka. Kubur wadah dangkal seperti piring kecil, gelas plastik bekas, atau botol plastik yang dipotong ke dalam tanah hingga bibir wadah sejajar dengan permukaan tanah. Isi dengan perangkap cair, periksa dan kosongkan perangkap setiap pagi. Berikutnya, pengendalian hayati. Menciptakan pengendalian hayati di kebun berarti membangun ekosistem seimbang yang mengundang dan mendukung musuh alami hama untuk tinggal dan berkembang biak. Hindari monokultur atau menanam satu jenis tanaman saja. Campuran berbagai tanaman akan menarik beragam serangga bermanfaat dan hewan pemangsa. Tanam tanaman berbunga di sekitar area tanam utama. Ini menyediakan nektar dan serbuk sari sebagai sumber makanan tambahan bagi serangga predator dewasa dan parasitoid. Hindari penggunaan pestisida kimia spektrum luas yang selain membunuh hama juga membunuh musuh alami secara indiskriminatif. Gunakan pendekatan PHT atau pengelolaan hama terpadu yang mengutamakan metode alami dan hanya menggunakan intervensi kimia sebagai pilihan terakhir. Hadirkan predator alami siput dan bekecot di kebun, misalkan saja bebek. Bebek dikenal sangat efektif memakan siput dan bekecot di sawah atau kebun tanpa merusak tanaman secara signifikan. Lalu, ayam juga merupakan pemangsa alami yang baik meskipun perlu diawasi karena bisa merusak tanaman tertentu. Kodok dan katak, hewan amfibi ini sering memakan siput dan bekecot terutama di lingkungan yang lembab.
Metode yang paling akhir adalah pengendalian kimia. Untuk mengatasi hama siput dan bekecot secara cepat dengan bahan kimia, kita dapat menggunakan produk yang disebut molukisida. Produk-produk ini dirancang khusus untuk membunuh hewan lunak seperti siput dan bekecot. Beberapa nama produk komersial yang tersedia di pasaran Indonesia antara lain Toxiput 5GR, Brasitox 6GR, Sibutox 6GR, Furadan 3G, Seroxil dalam bentuk cair atau semprot, dan lain sebagainya. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan pada kemasan produk dengan cermat karena bahan kimia ini beracun. Meskipun metode kimia cepat dan efektif, disarankan untuk mengkombinasikannya dengan metode alami seperti penggunaan perangkap atau penghalang fisik untuk hasil jangka panjang yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan. Jika tanaman muda tiba-tiba terpotong dan rebah, ulat tanah kemungkinan adalah pelakunya. Klik video pada kiri layar dan temukan cara pengendaliannya. Jika penasaran dengan hama uret pemakan akar rakus di dalam tanah, klik video pada kanan layar dan dapatkan solusi mengatasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.